Kita simak dulu respon netizen di platform Instagram CNBC Indonesia. Ada sejumlah komentar yang sudah merespon di reels kami terkait juga pembelian pesawat Chengdu J10C. Di antaranya ada Alam.Halim 88, negara tetangga ketar-ketir nih kayaknya punya Rafale ya. Kemudian ada Dedi Hikalsani, nggak apa-apa daripada duit negara habis di korupsi, mending alutsista aja yang ada barang nyatanya katanya. Kemudian dia ada akun dari BDAT666789 ya. Buat apa buang-buang anggaran giliran ada apa nih? Malah joint operation. Publik tahu nggak sih isi dari apa nih? Isi dari agreementnya. Oke. Kita akan lihat ya nanti seperti apa ya dari ujung-ujungnya begitu ya, dari dampak pembelian J10C ini. Cuman Kang Hendra, aku penasaran sebenarnya di angka yang cukup besar ya, sebenarnya 146 triliun ini untuk 42 unit. Ini sepadan nggak sih dengan teknologi, kemudian dukungan juga yang didapat nih dari pembelian alutsista ini? Ya, kalau kita lihat dari sisi harga untuk unitnya aja memang menurut saya sih termasuk murah dibanding dengan mungkin jet tempur generasi 4,5 ya. Yang lain. Mungkin itu di bawah 1 triliun kali ya satu per unitnya. Tapi kalau dihitung per unitnya dari semacam paket dari support logistik, support pensenjataan maupun operator itu ya termasuk yang masih bisa terjangkau lah, karena kalau untuk harganya untuk kita bandingin misalnya untuk jet tempur apalagi yang siluman gitu kan, F-35 itu harga 3,5 triliun itu udah baru pesawatnya aja nih, belum paket harga dasar pesawatnya ya itu gitu. ya. Ya termasuk relatif murah lah gitu. Oke, jadi biar masyarakat juga teredukasi ya bahwa angka ini sebenarnya cukup lumayan affordable untuk teknologi yang didapatkan gitu ya untuk pertahanan udara kita. Kalau dilihat dari keuntungan dan resikonya juga terkait mengenai kerjasama pertahanan Indonesia dan khususnya kan ini sekarang ada korelasinya juga dengan China ya dalam jangka panjang, ini akan seperti apa nih Mas Efti? Sebenarnya sih aku boleh nambahin sedikit boleh. Kang Hendra ya. Sebenarnya kan kita kan nggak cuma beli Chengdu ya. Kita juga ada komitmen dengan Rafale, terus kita juga ada komitmen dengan Kan di Turki, kita juga ada komitmen dengan US F-15EX kalau tidak salah. Terus kita juga nanti ada, saya tidak tahu lanjut atau tidak, kita masih ada komitmen dengan KF-21 di Korea. Yang jadi permasalahannya adalah kalau menurut saya berbincang dengan beberapa pengamat adalah bagaimana ini membayarnya. Jadi rasio utang kita memang belum sampai 40%, kalau nggak salah 39% terhadap PDB ya. Utang kita tuh kalau nggak salah bulan kemarin itu 9.000 T deh kalau nggak salah data terakhir gitu kan ya. Nah, jangan sampai ini membebani anggaran kita ujung-ujungnya. Apakah ini memang pembeliannya adalah bentuk dari belanja atau malah ini investasi? Nah, ini juga kan harus diperjelas gitu kan ya dalam anggaran nanti seperti apa gitu. Lalu kembali, walaupun Pak Menkyu udah approve ya sebenarnya ya. Iya, karena kan kalau kita lihat kan akan terlalu banyak yang dibeli. Nanti bagaimana skema pembayarannya seperti apa? Optimal tidak digunakan gitu. Kalau misalnya skema pembayaran, saya sempat membaca beberapa negara itu ada yang skema pembayarannya itu barter, misalnya dengan sumber daya alam yang dia punya gitu. Seperti misalnya Malaysia waktu dia beli pakai sawit gitu atau seperti apa gitu. Nanti itu yang seharusnya dilihat. Nah, kalau kembali ke pertanyaan tadi, apakah ini akan menguntungkan secara kenegaraan atau seperti apa? Kita tahu memang ini akan diawasi sekali oleh US ya. Secara kita beli punyanya China gitu kan ya. Tapi yang paling pasti adalah ini setidaknya menunjukkan kalau memang kita non-blok. Ya karena kita non-blok kita berhak dong beli dari mana-mana. Kalau kita lihat nanti ke depannya positioning Indonesia akan seperti apa nih khususnya di bagian pertahanan dan keamanan begitu dilihat dengan konteks bahwa kita punya beberapa alutsista yang baru, kemudian juga mungkin lebih update gitu ya, akan seperti apa nih pandangannya Kang Hendra? Iya, dalam konteks kepemilikan jet tempur memang di kawasan kita termasuk yang Singapura aja yang negara kecil itu udah punya sekitar 100-an lebih ya jet tempur. Kita ya mungkin sama gitu ya. Dan itu memang kita masih butuh jet tempur skala lebih besar lagi karena dengan wilayah yang lebih luas tentunya kan, untuk buat keperluan patroli maupun buat keperluan pertahanan gitu kan. Nah memang kalau dari konteks tadi saya bilang tadi MF itu kan minimum essential force itu, bahwa memang kita butuh lebih banyak sih memang kalau dari konteks itu. Cuma memang kalau dilihat dari yang kita butuhkan sekarang ini nggak semuanya memang dari yang kita sudah pendekatan itu nggak semuanya mungkin bisa jadi gitu. Misalnya contoh yang udah positif mungkin Rafale kan akan ada pengiriman 2 unit tahun depan gitu kan. Ini sekarang juga ada Kan segala macam, termasuk mungkin KF-21
sifatnya sekarang masih gantung ya. Itu belum tentu juga semuanya akan dibeli sih saya pikir. Nah termasuk J10 ini kalau dari omongan Pak Menhan maupun dari Pak Purwaya termasuk mungkin akan yang positif karena melihat nanti dengan ke depan itu bukan hanya masalah perang secara ini ya dari jarak pendek, tapi juga mungkin perang jarak jauh yang sifatnya perang elektronik. Sudah dibuktikan oleh J10 waktu India dan Pakistan dan berhasil mengalahkan Rafale gitu. Dan ini yang mungkin yang lagi diinginkan oleh Indonesia sih, saya pikir itu. Berarti menjawab benar gak kalau tadi netizen bilang ketar-ketir nih negara-negara tetangga karena Indonesia udah punya perangkat alutsista yang secanggih ini gitu. Kalau dari kacamata Mbak Septi seperti apa? Kalau melihat trennya bagaimana presiden kita mulai berburu banyak alutsista untuk memodernisasi peralatan di dalam negeri, ya memang tidak dipungkiri memang ada ya negara yang udah mulai ketar-ketir. Bahkan di beberapa media lokalnya kita kalau misal kita jeli ada beberapa yang sampai mengulik, wah Indonesia punya rudal hipersonik di Kalimantan Timur dan lain-lain yang dibuatlah seolah-olah untuk negara ini akan mengganggu apalah bla 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 konstelasi politik geopolitik di Asia segala macam. Tapi menurut saya ya setiap negara itu berhak untuk mempertahankan diri, ada hak untuk itu kan. Jadi wajar dong Indonesia melakukan itu, apalagi ini negara besar, negara yang dari Sabang sampai Merauke mungkin akan lebih mudah dijelajahi dengan jet tempur misalnya dibanding harus pakai kapal atau yang lain gitu kan ya. Ya nggak tidak masalah sih menurut saya sih. Setiap negara berhak untuk mempertahankan diri dan untuk memperkaya pertahanan negaranya. Dan untuk proteksi wilayah juga begitu ya di situasional yang uncertainty begitu ya seperti saat ini ya. Nah kalau kemudian ada narasi-narasi yang mengatakan ini merupakan salah satu mungkin ketergantungan nantinya terhadap teknologi China, cukup beresiko atau tidak sih nantinya terhadap mungkin keamanan data, integritas sistem militer juga begitu ya. Karena kan tadi kan Mbak Septi juga bilang akan dipantau nih oleh US karena kita membeli produknya dari China, Kang Hendra. Iya memang pasti setiap kita membeli alutsista yang sifatnya dari negara asing ya, pasti ada risiko itu. Kan kita sudah mengalami secara historis ya, dulu waktu kita F-16 tahun 90-an seperti embargo kan, on the real-nya, dan itu kita cukup tertekan juga dan cukup hampir ini juga tidak berdaya gitu kan. Nah, mungkin dengan Prabowo itu kan punya prinsip satu musuh terlalu banyak, ya kan 1000 teman terlalu sedikit. Kan? Nah mungkin dengan Prabowo mencoba menjajaki beberapa negara produsen jet tempur seperti NATO, seperti Prancis, terus juga Cina, Amerika, itu juga semacam diplomasi beliau lah untuk ibaratnya mencari keseimbangan gitu loh. Jadi pun nanti kalau seandainya ada ketegangan di Cina, ya kita masih punya jet tempur yang dari NATO gitu kan. Atau dari Amerika ya kan. Jadi semacam keseimbangan lah itu kan, enggak yang tergantung dengan satu pihak aja sih saya pikir. Nah tapi harus dibarengi dengan mungkin kita harus bisa melobi juga untuk gimana supaya ada transfer teknologi dari Cina juga. Jangan hanya kita beli putus gitu loh. Harus ada transfer teknologi, jadi kita pun nanti ke depannya siapa tahu kita bisa mengembangkan jet tempur sendiri gitu. Ya karena kan problem kita selalu transfer teknologi itu kan ya. Ada pabrik apa di sini tapi transfer teknologi kan nggak ada gitu kan ya. Itu yang disayangkan ya. Kalau kita masuk ke sisi seperti misalnya ini dananya kan besar nih ya untuk sebuah pembelian jet tempur. Apakah lebih baik digunakan saja misalnya untuk modernisasi modernisasi radar atau sistem pertahanan atau pendidikan militer gitu. Kenapa nggak dilarikan ke situ gitu, tapi justru membrand newkan semua gitu, sesuatunya lebih baru daripada tadi ya untuk merevitalisasi atau mungkin untuk memperbarui yang sudah ada. Tentu Kementerian Pertahanan kan pasti punya alasan tersendiri ya untuk melakukan ini ya. Tapi ya balik lagi seperti yang saya bicarakan sebelumnya, setelah perang Rusia-Ukraina memang ada kekhawatiran negara bahwa satu negara akan dengan gampangnya diserang oleh negara lain. Buktinya kan apa yang terjadi di Rusia-Ukraina tidak selesai-selesai gitu kan ya. Jadi kalau cuma sekedar meningkatkan SDM-nya saja atau sekedar radarnya saja tanpa teknologi terbarunya, itu kan sepertinya masih kalah berapa langkah lah dibanding negara-negara lain yang sudah maju duluan. Dan sebenarnya sih
angka kita utang kita 39% dari PDB, rasionya 39% dari PDB itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang tetangga sekalipun seperti Malaysia, India, dan juga Filipina, Thailand sebenarnya sih masih rendah ya. Sebenarnya masih ada memang space untuk membeli jet tempur itu, tapi balik lagi harus didetailkan apakah ini belanja atau ini investasi sehingga jelas nantinya untuk pembayarannya dan segala macamnya. Baik, kita akan tunggu bersama nanti update-nya akan seperti apa dan diupdate juga oleh CNBC Indonesia ya kelanjutannya akan seperti apa. Terima kasih Mas Efti dan juga Kang Hendra, thank you so much.